Perkenalkan, nama saya Ibu Tuang Arimbawe, NIM 2015744038. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan. Yang pertama, bab 2, pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan umum. Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Ketiga, badan atau BUMN, PT, CV, koperasi, firma, BUMD, dan lain-lain. Yang terakhir ada bentuk usaha tetap atau BUT. Objek pajak. Yang pertama, imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga ada laba. Yang keempat ada keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Dan yang terakhir ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Cara menghitung penghasilan kena pajak atau PPh berdasarkan PKP bagi WP dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Apabila mengalami kerugian atau penghasilan itu minus, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Penghasilan tidak kena pajak WP orang pribadi dalam negeri. Peruntukan wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta. Tambahan untuk WP kawin sebesar 4.500.000. Tambahan untuk istri penghasilan digabung sebesar 54 juta. Tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung sepenuhnya maksimal 3 sebesar 4.500.000. Tarif pajak PPh. 1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lapisan penghasilan kena pajak PPh sampai dengan 50 juta dikenakan 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan 25%. Di atas 500 juta dikenakan 30%. Wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak BUT adalah sebesar 28%. Keuntungan tambahan yang menyertai tarif ini adalah sebagai berikut. A. Tarif PPh untuk wajib pajak badan dalam negeri dan wajib pajak BUT menjadi 25% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2010. B. Wajib pajak perseroan terbuka terdapat memperoleh tarif tertinggi pajak PPh 5% lebih rendah dari tarif yang sudah ditentukan dalam PP nomor 81 tahun 2007. Selanjutnya bab 3, PPh pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang terakhir, yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Objek pajak, hadiah dari undian atau pekerjaan. Yang kedua adalah laba usaha. Yang ketiga ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keempat ada bunga termasuk premium dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang kelima ada royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang keenam, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. Yang ketujuh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kedelapan, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Dan yang terakhir adalah penghasilan dari usaha yang bersifat syariah. Pemotong PPh pasal 21. Yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan,
yang keempat orang pribadi, dan yang terakhir yang kelima penyelenggara kegiatan. PPh pasal 26, pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Objek PPh pasal 26, yang pertama hadiah dan penghargaan, yang kedua sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang ketiga penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yang keempat premi asuransi termasuk reasuransi, yang kelima premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, yang keenam keuntungan karena pembebasan utang, yang ketujuh keuntungan dari penjualan saham. Selanjutnya bab 4 PPh pasal 22. PPh pasal 22, pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Pungutan PPh pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, bendahara pemerintahan dan kuasa penggunaan anggaran. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Yang keempat, kuasa penggunaan anggaran atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pungutan anggaran. Yang kelima, badan usaha milik negara. Yang keenam, industri dan eksportir industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral, logam dan mineral bukan logam. Objek PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dananya dari belanja negara atau belanja daerah. 3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Yang keempat, penjualan hasil produksi dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kelima, penjualan hasil yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar, minyak jenis premis, dan gas. Yang keenam, pembelian untuk bahan-bahan keperluan industri atau ekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pedagang pengepul. Tarif PPh pasal 22. Besarnya pungutan PPh pasal 22 atas impor ditetapkan sebagai berikut. Menggunakan API 2,5%, tidak menggunakan API 7,5%, tidak dikuasai 7,5%. Pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintahan Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD, BI, BPPN, Telkom, PLN, Indosat, Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN adalah sebesar 1,5%. Tarif PPh 22 untuk industri. Industri yang pertama yaitu industri semen dikenakan 0,25 dari DPP PN. Yang kedua, industri kertas dikenakan 0,1% dari DPP PPN. Yang ketiga, industri baja dikenakan 0,3% dari DPP PPN yang bersifat tidak final. Yang keempat, industri otomotif dikenakan 0,45% dari DPP PPN. Tarif PPh 22 untuk bahan bakar. Yang pertama, jenis bahan bakar premium. SPBU swastanisasi dikenakan 0,3% dari penjualan. Untuk SPBU Pertamina dikenakan 0,25% dari penjualan. Solar SPBU swastanisasi dikenakan 0,3% dari penjualan. SPBU Pertamina dikenakan 0,25% dari penjualan. Premix atau Super TT SPBU swastanisasi dikenakan 0,3% dari penjualan. SPBU Pertamina dikenakan 0,25% dari penjualan. Minyak tanah SPBU swastanisasi tidak dikenakan biaya. SPBU Pertamina dikenakan 0,3% dari penjualan. Gas LPG SPBU swastanisasi tidak dikenakan. SPBU Pertamina 0,3 dari hasil penjualan. Pelumas SPBU swastanisasi tidak dikenakan. SPBU Pertamina dikenakan 0,3% dari penjualan. Bab 5 PPh pasal 23. PPh pasal 23, pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari jasa, modal, penghargaan, dan
hadiah selain yang telah dipotong oleh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama badan pemerintah, yang kedua wajib pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang terakhir yang kelima, wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sebagai pemotong PPh pasal 23 atas pembayaran berupa jasa. Objek PPh pasal 23. Yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubung dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga royalti, yang keempat hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kelima imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Dan yang terakhir yang keenam sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan atau bangunan. Tarif dan DPP PPh pasal 23. Objek pajak yang pertama dividen badan usaha dikenakan 15% kali penghasilan bruto. Dividen kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan 10% kali penghasilan bruto. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Bunga deposito, tabungan, dan diskonto atau SBI lebih dari 7,5 juta. Wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan 20% kali penghasilan bruto. Wajib pajak luar negeri dikenakan 20% kali penghasilan bruto. Dan diskonto surat pembendaharaan negara dikenakan 20% kali penghasilan bruto. Yang ketiga royalti dikenakan 15% kali penghasilan bruto. Yang keempat hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ada hadiah undian 25% kali penghasilan bruto, hadiah atau penghargaan 15% kali penghasilan bruto. Yang kelima imbalan sehubung dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultasi, dan jasa lain-lainnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan dikenakan 2% kali penghasilan bruto. Yang terakhir sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta selain sewa atau penghasilan lain yang telah dikenakan pajak penghasilan dikenakan 2% kali penghasilan bruto. Bab 6 PPh pasal 24. PPh pasal 24, pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Tujuannya untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Penggabungan penghasilan. Penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperoleh penghasilan tersebut. Penghasilan lain dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas pernyataan modal dalam tahun pajak pada saat diperoleh dividen tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.